Kemudian pada hari ini kembali kita dipertemukan di pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam dengan materi dinasti Bani Umayyah. Sebelum itu kita sama-sama dulu cek kehadirannya. Hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Ya. Coba. Adelia Ramadhani. Adi Astana. Aisyah Akila. Ali Ismawardani. Azza Zahra. Barita Zamila. Farhana Mutia. Gisa Neila. Sakit. Asnia Wulandari. Ikma Fitratin Nisa. Iran Rizky Afika. Mayada Azhara. Mustika. Nabila. Ya. Lengkap ya kecuali Yeisa tadi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya, baik sekalian, silakan dibuka bukunya. Kemudian kita sama-sama lihat materi pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita adalah bagaimana mengenal ya para ilmuwan muslim di era Daulah Umayyah. Ya, jadi ada tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita menemukan dan mengklasifikasi nama-nama tokoh muslim yang berkontribusi dalam ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Kemudian kita bisa lihat ya bahwa Daulah Umayyah itu tahun menangkap 91 sampai 750 Masehi, di mana periode penting dalam sejarah Islam dengan peran ilmu muslim pada masa ini. Kemudian bagaimana kita memahami akan perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan memperluas perluasan wilayah yang luas. Kemudian apakah kita melanjutkan atau membandingkan dengan keadaan sekarang ini? Ya, kita lihat bahwa dalam potensi pengetahuan latar belakang konteks wilayah itu, di mana pusat kekuasaannya ya itu di mana? Damaskus. Kemudian karakteristik utamanya adalah penguasaan wilayah yang luas serta stabilitas politik awal. Kemudian dari potensi pengetahuannya, warisan intelektual peradaban sebelumnya yaitu Yunani, Persia, dan Koptik. Kemudian bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa administrasi dan ilmu. Kemudian itu latar belakang ilmu berkembang itu juga adalah minat beberapa khalifah dan individu. Nah
inilah peta kekuasaan dinasti Bani Umayyah, ya, yang mana meliputi ini daerah-daerah yang ada sampai di Laut Hitam, ya, Laut Arab itu perbatasannya, kemudian Laut Merah, ya, kemudian Laut Kaspia, sampai kepada daerah-daerah Eropa, termasuk sampai di Andalusia yang sekarang bernama Spanyol. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa cuplikan daripada tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa dinasti Umayyah. Ya, kita lihat. Kenapa tidak ada jari-jarinya? Ya, jadi sambil kita menunggu ke jaringan internet, maka kita lihat dulu. Sini sebentar kita akan menyaksikan tampilan atau profil ilmuwan Muslim pada masa dinasti Umayyah. Ini jaringannya kurang bagus. Ya. Di baiklah sekalian, kita lihat di langsung saja ke poin YouTube-nya. Ya, sambil menunggu ini ya. Inilah bahas sebentar yang perlu kita diskusikan bersama setelah menyimak video ini selama beberapa minggu ke depan. Jadi silakan di rolling musiknya diubah. Kita akan dalam bentuk 3 kelompok, ya, akan dalam bentuk 3 kelompok. Dibagi kursinya, coba diputar, dibagi kelompok, ya. Kenapa ini tidak muncul? Ini ya. Jadi itu bisa dijadiin untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya.
yang bisa kita petik, yang bisa kita lihat di dalam video ini. Sekarang di dalam bentuk kertasnya itu silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di KPD ini. Itu berkelompok, silakan didiskusikan dengan temannya, ya. Kemudian dipilih dulu. Misalnya ini kelompok ini mau pilih yang mana? Di situ kan yang nomor 2 ada pilihan, ya. Mau mengambil toko yang mana? Jadi pilihan kita ada 3 toko, ya. Misalnya ini kelompok ini toko yang mana? Kelompok ini toko yang mana? Kelompok di sana toko yang mana? Silakan, ya. Jadi silakan Anda saling komunikasi dengan kelompok yang 1, 2, dan 3. Mau memilih, ya pilih salah satu 3 ilmuwan itu. Silakan komunikasikan dengan kelompok lain bahwa ya kita akan memilih kelompok ini. Saya akan memilih kelompok ini. Ya, silakan siapa yang dari kelompoknya yang bisa menyebut kepada temannya bahwa yang Anda pilih, saya pilih ilmuwan ini. Di sini pilih ilmuwan ini, di sana pilih ilmuwan ini. Ya, silakan. Kalau ini pilih apa? Itu kan ada 3. Pilih yang mana? Ada Khalid bin siapa? Khalid bin Yasir. Kemudian ada Ibnu Jabir. Kemudian ada Ibnu Ishaq. Ya. Oke, kelompok ini memilih katanya Ibnu Ishaq. Kalau sini memilih kelompok siapa? Siapa? Ini memilih tokohnya Ibnu Ishaq. Ya. Di sini pilih siapa? Kelompok 2-nya pilih siapa? Ya, Khalid bin Yasir. Berarti di sana otomatis Jabir bin Hayyan. Ya, jadi di sana kelompok. Jadi silakan dituliskan jawabannya sesuai dengan permintaan, dan tadi sudah diperlihatkan juga di dalam video ini beberapa tokoh-tokoh ilmuwan yang dimaksud. Jadi silakan anak sekalian dikerjakan berdasarkan apa yang ada di dalam ini, kemudian sebentar didiskusikan dengan teman yang juga bangkat. Ya. Sudah? Apa? Selesai.
terdiri dari hasil karya daripada ilmuwan pada masa itu yang sampai sekarang menjadi rujukan atau referensi dalam dunia pendidikan. Ya, sebut ada begitu. Ya. Ada di situ.
jadi ya bagus. Nomor kelompok kedua ya sudah selesai ya. Ya sebentar kita tunggu temannya kelompok yang lain selesai semua. Kita sama-sama utarakan apa hasil yang ditemukan dari masing-masing kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa saja yang bisa didapatkan dari pencarian materinya dalam materi ya. Jadi sebentar perwakilan dari kelompok dibacakan hasilnya di atas ya. Ya.
pertanyaan dalam ahli bidang kimia. Kemudian ada satu astronomi atau yaitu. Kemudian yang ketiga adalah ilmuwan dalam bidang bahasa. Ya. Jadi 3 pokok atau 3 tokoh utama yang akan kita bahas di forum kita ini, yaitu mulai daripada penemuannya atau keahliannya sampai kepada kontribusinya. Kontribusi itu apa dimaksud dengan kontribusi? Sumbangsi atau apa yang diberikan, yang bisa kita nikmati pada saat sekarang ini. Ya, tadi itu sudah terpaparkan semuanya. Dan sebentar, biar antara kelompok yang satu bisa menanggapi kelompok yang lain, ya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai yang ada pada materi itu. Dan di dalam modul tadi sudah lengkap di situ, ada di pokok materi kita, bahan materi kita, ada profilnya, ada penemuan-penemuannya atau hasil karyanya. Jadi silakan sebutkan bahwa kita ada kelompok mempresentasikan di atas, membacakan hasil diskusi kelompoknya bersama temannya. Ya, ini kelompok satu. Tidak. Ya, dibacakan kalau sudah ada tadi ya, sudah ada yang ditulis itu, silakan dibacakan di atas. Ya. Sudah siap? Selamat. Oke, jadi silakan di masing-masing kelompok menunjukkan perwakilannya untuk naik membacakan hasil daripada penemuannya. Jadi satu saja boleh, biar nggak ada tulisan cepat saja. Dan jadi kelompok satu siapa yang mewakili? Ya, Aisyah. Kelompok dua siapa? Azza. Nisa. Nisa. Kelompok tiga
Jadi ya baik, silakan masing-masing pimpinan kelompok maju ke depan, ya menyampaikan hasil daripada penemuan atau dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian sebentar kelompok lain bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang ditemukan. Ya, silakan. Ya, maju di depan. Masing-masing ya bersama di sana. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya, baca di situ. Ya, jadi coba yang lain kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok di atas. Silakan dibaca mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1. Sebutkan batas-batas wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang kalian ketahui. Bagaimana luas wilayah ini menurut kalian dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan,
Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, sebutkan batas-batas wilayah kekuasaan Daulah Umayyah yang kalian ketahui. Bagaimana dosis ini menurut kalian dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan? Wilayah kekuasaan Daulah Umayyah membentang luas dari Spanyol di barat hingga India di timur, meliputi Afrika Utara, Jazirah Arab, dan sebagian Asia Tenggara. Lain ini dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dalam beberapa cara. Pertama, pertukaran budaya dan pengetahuan. Kedua, kebutuhan administratif. Ketiga, bahasa persatuan. Keempat, tantangan komunikasi dan transportasi. Berdasarkan informasi dari materi ajar dan sumber lain yang kalian temukan, tuliskan nama-nama tokoh muslim yang hidup pada masa Daulah Umayyah atau masa transaksi ke Abbasiyah yang memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan. 1. Khalid bin Yazid. Bidang ilmu yang dikuasai adalah ilmu kimia atau alkimia. 2. Jabir bin Hayyan, yaitu bapak ilmu kimia. 3. Ibnu Ishaq, yaitu bidang sejarah geografi. 4. Para ahli bahasa dan sastra Arab, yaitu bidang bahasa Arab, sastra Arab atau tata bahasa. 3. Pilihlah salah satu tokoh dari tabel di atas yang menurut kelompok kalian yang paling menarik. Tuliskan alasan mengapa kalian memilih tokoh tersebut. Kami memilih para ahli bahasa Arab dan sastra Arab. Alasannya adalah karena mampu memahami bahasa administrasi dan komunikasi di wilayah yang luas. Bahasa adalah kunci utama untuk ilmu pengetahuan dan upaya para ahli bahasa dalam menyusun kata bahasa, memperkaya kosakata dan mengembangkan sastra Arab, menciptakan landasan yang kuat bagi penerjemahan dan penulisan karya-karya ilmiah di masa selanjutnya. Baiklah, itulah yang kami dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Jadi baik teman-teman sekalian, sudah tadi komentar dari beberapa namanya mewakili kelompoknya masing-masing. Jadi dari hal yang dipaparkan tadi kita bisa melihat bahwa pengaruh kontribusi ilmu muslim pada masa Umayyah itu setidaknya menjadi fondasi awal ya untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Ya, menjadi peletakan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah di era keemasan. Jadi meskipun belum sejauh ya. Jadi kesimpulan bahwa meskipun Daulah Umayyah ini dikenal dengan eksklusif atau kontribusi ilmu muslim, tetap signifikan sebagai pelopor kemajuan ilmu pengetahuan di masa awal. Kemudian lahirnya tokoh-tokoh ilmu muslim yang juga menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, utamanya dalam hal penemuan-penemuan yang mereka buktikan pada saat itu. Kemudian yang paling penting adalah meneladani mereka dengan membuat semangat mencari ilmu dan keterbukaan terhadap pengetahuan. Itu adalah sebuah kunci. Jadi saya butuh semangat mencari ilmu. Kemudian yang terakhir adalah warisan ini menginspirasi kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik anak-anak sekalian, jadi itulah pemaparan kita selama diskusi. Sekarang kita akan kembali kursinya ya sebelah. Kemudian kita akan
bisa? Bisa dipaham? Ya, sekarang kita berdiri dulu, rendahkan dulu. Ya, jadi bisa obat namanya bagaimana? Double, bagaimana? Kita explore dulu ya. Oke? Bisa? Ya. 1, 2, 3 sebentar ya. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Jadi this, that, double this, double that, double this, double that, double this, double this, that. Ya, oke. Silakan kembali. Ya, sudah. Hari ini kita sebelum kita tugas akhir kita, ya. Sekarang siapa dulu nomor 1 di absen? Ada di mana ada? Nomor 2 siapa? Hadiah. Nomor 3 Aisyah. Nomor 4 mana? Saya di sini saya Isma. Isma. Iya. Nomor 5 siapa? Azza. Nomor 6 nomor 7 siapa? Nomor 7 siapa? 7. Nomor 8 nomor 8 siapa? Yeisa. Oh, yang sakit ya. Nomor 9 nomor 10 nomor 11 nomor 12 nomor 12 nomor 13 nomor 14. Ya, lain akan lihat warnanya. Oke. Ya, kita silakan untuk foto ada dulu lewatnya. Ya. Jadi kita
Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi, bisa dilihat soal nomor 1 ya. Fokus utama dalam upaya pada awal berdirinya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, B. Perluasan wilayah dan stabilitas politik, C. Pembangunan infrastruktur dan seni budaya, D. Penerjemahan besar-besaran kawilayah dunia asli. Ya, jadi ingat itu yang misalnya kalau A-nya di atas, kalau B-nya di atas, kalau C-nya di atas, kalau D-nya di atas. Sudah ada yang jawabannya? Sudah ada yang jawabannya? Ya, kita lihat. Ya. Tangannya jangan sentuh kamunya. Terbalik kita mesti dari rumahnya ada. Ini siapa? Mesti kan? Mana rumahnya ada? Oh, sekarang ini coba. Iya, mesti kayak ini. Sudah bentar. Ya. Sudah semua? Mesti? Belum? Ya, bisa dan kira. Nabila. Ya. Apa jawabannya? Sudah. Oke. Kira. Sama bisa. Siapa tidak ada tadi? Bisa. Berarti Nabila, mana Nabila? Siapa tadi juga? Tidak ada Nabila di situ ya? Siapa tak Nabila ini? Baik, kayaknya Nabila yang 15. Jadi ini punya begitu. Kasih ini tiga. Ini siapa tuh? Maya. Lentuk. Pemawadah. Pemawadah. Ah, ya, ya. Oke. Jadi kita kirim. Ya, terakhir kirim. Ya. Jadi ya, kita lihat 5 orang jawab A, 7 orang jawab B, 1 orang jawab C, ya, dan 1 orang juga jawab D. Jawab yang benar adalah B. Perluasan wilayah Islam. Ini kita lanjut nomor 2. Tokoh Muslim dari kalangan keluarga kerajaan Umayyah yang memiliki minat besar dalam bidang alkimia adalah A. Jabir bin Hayyan, B. Ibnu Ishaq, C. Khalid bin Yazid, dan D. Umar bin Khattab. Siapa? Farhana, Aisyah, Umar, Azza, ya, ada Mawadah, Asdia, Mustika. Iya, Mustika. Mawadah nggak ada ya? Ya, jadi tadi Mawadah nggak ada. Oh, yang sudah bicara sama di sini. Oke, kita lihat. Ya. Jadi, ya ini kan sudah pas tadi sudah ada di konsep ini. Apa tadi diskusi kita ya? Yaitu Khalid bin
Ya, Bodi itu dari kalangan keluarga kerajaan Umayyah. Oke, kita lanjut nomor 3. Ilmu Muslim yang dianggap sebagai salah satu bapak kimia dan hidup pada masa transisi Umayyah ke Abbasiyah. Ya, terus Umayyah ke Abbasiyah. Mustika. Ya. Jadi ada di akhir apa namanya? Ilmu muslim yang dianggap sebagai salah satu bapak kimia dan ini pada masa transisi Umayyah ke Abbasiyah adalah Oke, kita lanjut. Yang ternyata Indonesia yang sangat terkenal dan menjadi sumber penting tentang sejarah Islam adalah jangan tutup kaki tangan Mustika. Jangan tutupi kaki tangan dan terbaca. Iya. Jangan tutup tangan. Iya. Siapa lagi? Azza. Iya. Lihat berapa yang Anda jawab alkimia. Siapa jawab kira-kira alkimia? Yang baik adalah sirah Rasul atau sejarah Nabi. Oke. Ya, kita lanjut. Yang nomor terakhir, nomor 5. Jadi situ ada peran utama kalangan bahasa dan sastra Arab pada masa Daud Umayyah adalah mengembangkan ilmu kedokteran dan astronomi, menerjemahkan karya ilmiah dari bahasa Yunani, menjaga dan mengembangkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu, kemudian dia membangun konservatorium dan melakukan penelitian bintang. Sama Mustika. Pastinya terganas terhalang tangan. Ya, kita lihat. Oke. Siapa yang jawab menerjemahkan terkait ilmiah dari bahasa Yunani? Jadi di situ adalah menjaga dan mengembangkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan spiritual. Oke, jadi banyak saudara sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ya saya akan sedikit memberikan gambaran bahwa bagaimana kita melihat perkembangan peradaban yang berkelanjutan setelah melihat semua tadi itu. Perkembangan pengetahuan, ada ilmuwan alkimia, ada apalagi bahasa, ada astronomi dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini memang kalau di dinasti Umayyah itu belum sehebat di era masa Abbasiyah nanti. Cuma era Umayyah ini menjadi tonggak awal kelanjutan pengembangan ilmu pengetahuan
berlaku pada masa-masa selanjutnya. Nah, semoga pemahaman ini dapat menjadi bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam diskusi dan pertemuan kita hari ini. Oke, dan kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.